warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu hari ini? Baik, Bu. Jadi, alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan baik dan sehat walafiat di rumah semua ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran PKN kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong kepada ketua kelas, tolong pimpin temannya untuk berdoa. Silakan ketua kelas untuk pimpin temannya, Nak. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya apabila kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, semoga apa yang kita doakan terkabul ya, amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita melakukan absensi terlebih dahulu ya. Jadi silahkan dengarkan namanya anak-anak Ibu. Ibu akan sebutkan dan silahkan bersuara ya. Ainun. Ainun hadir. Hadir Ibu. Oke. Kemudian Hudriya Husain. Hadir Bu. Oke, hadir ya. Asniata. Hadir, Bu. Oke, yang terakhir Muhammad Nazri Awaluddin. Hadir Bu Guru. Oke, semuanya hadir ya di kelas ini. Iya, Bu, hadir. Nah, anak-anak Ibu, silahkan kalian cari tempat yang memang jaringannya bagus ya, supaya anak-anak Ibu tidak terganggu dalam proses pembelajaran dan bisa menyimak serta memahami penjelasan yang akan Ibu berikan dan proses pembelajaran yang akan kita laksanakan. Oke, sudah berada di tempat yang bagus jaringannya ini semua ya? Sudah, Bu. Sudah Ibu Guru. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin meminta anak-anak Ibu supaya lebih semangat lagi. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama ya. Jadi silakan aktifkan mikrofonnya. Kemudian dalam hitungan ketiga kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Oke, semuanya aktifkan mikrofonnya. Oke. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila. Patria Ya, berkorban untukmu. Pancasila adalah negara. rakyat adil, Makmur dan kekal. berikan Di bawahku. Ayo maju, 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 ayo maju. Yeay, ayo tepuk tangan semua. Suaranya bagus-bagus ya. Semangat lagi. Masya Allah. Nah, jadi anak-anak Ibu, hari ini kita akan belajar mata pelajaran PKN. Nah, untuk materinya sendiri, kita akan mempelajari sesuatu yang berhubungan tentang masyarakat. Nah, jadi kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, adakah di antara anak-anak Ibu ini tahu apa itu hak atau kewajiban? Ayo, ada yang tahu?
Nggak ada, Bu. Tahu, Bu. Guru. Jadi nanti kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban, dan adapun tujuan dari materi kita hari ini supaya anak-anak itu tahu apa itu hak dan kewajiban, apa saja hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat, apa yang harus kita lakukan, kemudian apakah itu penting atau tidak. Nah, karena kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban, nanti setelah Ibu menjelaskan materi, akan ada kegiatan di mana kita akan bermain tebak gambar. Kemudian setelah kita bermain tebak gambar, kita akan memecahkan sebuah masalah di mana akan ada cerita dan soalnya. Dan itu akan Ibu bagi kelompok ya. Oke, langsung saja. Ibu akan tampilkan PPT-nya yang berhubungan yang akan mengenai materi hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, di sini sudah ada materi yang Ibu siapkan dalam bentuk PowerPoint. Nah, yang pertama yaitu hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Tadi Ibu sempat bertanya ya, apa itu hak dan kewajiban, tapi anak-anak Ibu belum ada yang tahu ya. Iya, Ibu. Tahu. Jadi, hak itu adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atas kewajiban yang telah dilakukan. Dalam artian, hak itu adalah sebuah hak milik yang pantas kita miliki jika kita sudah melakukan kewajiban yang memang itu merupakan tanggung jawab kita. Nah, kewajiban tersebut adalah hal yang perlu dilakukan oleh seseorang untuk bisa mendapatkan haknya. Kewajiban itu merupakan sebuah tanggung jawab masing-masing orang untuk dilaksanakan. Karena jika kita tidak melakukan kewajiban, maka kita akan kesulitan dalam menerima haknya kita. Karena bagaimana kita bisa mendapatkan haknya kita jika kita tidak melakukan kewajiban. Jadi, hak itu adalah hal yang diterima setelah Kewajiban. Ya, jadi jika kita tidak melakukan kewajiban, maka apakah kita bisa mendapatkan hak? Tidak. Ya, benar. Karena kita harus melakukan kewajiban kita terlebih dahulu, barulah kita bisa mendapatkan haknya kita. Nah, selanjutnya, di sini ada contoh haknya kita sebagai warga negara atau warga masyarakat. Yang pertama, yaitu berhak hidup nyaman serta aman dari segala bentuk gangguan. Nah, di sini kita itu berhak untuk merasa nyaman serta aman di tempat yang kita tempati sekarang. Kita itu berhak untuk bebas dari segala bentuk gangguan. Nah, yang kedua yaitu berhak menggunakan berbagai fasilitas umum yang disediakan. Jadi ada berbagai fasilitas umum yang telah disediakan di masyarakat. Kita berhak menggunakan fasilitas tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu berhak mendapat kesempatan untuk mengungkapkan pendapat. Nah, di sini ketika kita mungkin melakukan musyawarah ataukah diskusi kelompok, nah kita itu selalu mendapatkan kesempatan untuk bisa memberikan pendapatnya kita, memberikan saran. Jadi itu adalah haknya kita. Nah, yang terakhir yaitu berhak untuk mendapatkan akses pelayanan yang baik. Jadi, sebagai warga masyarakat, kita itu berhak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari berbagai golongan masyarakat dan lingkungan sekitar. Kemudian, ini adalah contoh kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, yang pertama itu wajib membayar iuran pemakaian listrik setiap bulannya.
ini sama halnya dengan kita perlu membayar iuran pemakaian listrik agar kita mendapatkan hak kita, yaitu dapat menggunakan listrik di kehidupan sehari-hari. Jadi, jika kita telah melakukan kewajiban kita ini, maka kita akan mendapatkan haknya kita. Nah, yang kedua yaitu wajib menjaga sopan santun ketika bertemu tetangga di lingkungan sekitar. Nah, mengapa kita harus wajib menjaga sopan santun? Nah, itu semua karena jika kita sopan saat bertemu dengan tetangga di lingkungan sekitar, maka tetangga tersebut juga akan memberikan haknya kita jika kita melakukan kewajiban ini. Apa haknya kita? Nah, haknya kita yaitu tetangga tersebut juga akan bersikap sopan santun kepada kita, baik kepada kita, ramah kepada kita. Dan yang ketiga yaitu wajib menggunakan helm atau sabuk pengaman saat berkendara. Nah, ini tuh merupakan salah satu kewajiban anak-anak ibu. Kenapa ini salah satu kewajibannya kita? Karena ketika kita menggunakan helm atau sabuk pengaman saat berkendara, maka kita bisa mendapatkan haknya kita, yaitu jika orang lain juga menggunakan helm atau sabuk pengaman, maka kita juga akan nyaman dan aman saat berkendara. Dengan melakukan kewajiban ini, kita saling menjaga satu sama lain untuk keselamatan dalam berkendara, untuk menjaga keselamatannya kita ya. Nah, yang keempat, wajib menjaga kelestarian alam dengan tidak membuang sampah sembarangan, serta tidak membuang sampah di sungai atau selokan. Nah, untuk yang terakhir ini, Ibu mau bertanya, ada yang tahu mengapa wajib menjaga kelestarian alam dengan tidak membuang sampah sembarangan itu termasuk kewajibannya kita? Ayo, ada yang tahu? Ibu Guru. Ainun, mungkin bisa? Dengan kita menjaga kelestarian alam dan tidak membuang sampah, maka kita mendapatkan hak kita, yaitu dengan mendapatkan lingkungan yang bersih dan terbebas dari banjir. Nah, benar. Ayo, berikan tepuk tangan untuk temannya. Pintar ya Ainunnya. Benar sekali yang dikatakan oleh Ainun. Dengan kita menjaga kelestarian alam, maka kita akan hidup sehat. Nah, kita akan terbebas dari berbagai macam penyakit dan juga bisa menghindari bencana. Nah, ada yang tahu bencana apa yang bisa disebabkan jika kita membuang sampah di sungai atau selokan? Banjir. Ya, benar. Itu sangat benar ya anak-anak. Jadi jika kita membuang sampah di selokan, maka itu bisa menyebabkan banjir. Itu yang kita akan kewajiban kita di warga masyarakat supaya kita bisa mendapatkan haknya kita. Selanjutnya, Ibu butuh satu orang untuk Ibu. Siapa yang sedia? Mungkin yang selesai ya. Bisa di-mute dulu nak suaranya. Oke. Selanjutnya Hudria bisa bantu Ibu. Nah, di sini kita akan melakukan tebak gambar. Ada yang tahu apa itu tebak gambar? Tidak tahu, Ibu.
Oh, masih tidak tahu. Sudah jelas ya. Tebak gambar, berarti ada gambar yang akan kita tebak. Oke. Langsung saja ya anak-anak, kita akan bermain tebak gambar. Nah, manakah gambar di bawah ini yang merupakan hak sebagai warga masyarakat? Ada yang tahu? Dapat Ibu Guru. Berpendapat Bu. Oke, kalau Nazri apa jawabannya, Nak? Berpendapat ya. Oke, mari kita lihat apakah jawabannya benar. Ya, benar. Jadi, hak contoh gambar di bawah ini merupakan hak sebagai warga masyarakat, yaitu berpendapat. Seperti poin yang keempat, yang ketiga, atau yang keempat tadi yang disebutkan ya. Nah, oke, selanjutnya. Di sini Ibu ingin membagi kalian dalam beberapa kelompok. Jadi nanti anak-anak Ibu akan Ibu berikan soal dan akan Ibu berikan waktu untuk berdiskusi. Silahkan pecahkan soal-soal. Silahkan jawab soal-soal yang Ibu berikan dengan berdiskusi bersama dengan teman kelompoknya ya. Nah, baik Ibu akan langsung bagi kelompoknya saja ya. Tolong didengarkan. Kelompok pertama yaitu Hudriyah Husain dengan Hasniatang. Dan kelompok yang kedua yaitu Ainun dan Muhammad Nazri Awaluddin. Oke, bagaimana? Semuanya sudah dengar kelompoknya? Iya Bu. Karena semuanya sudah dengar, Ibu ingin satu orang membantu Ibu untuk membacakan dengan suara yang lantang teks yang Ibu tampilkan. Ada yang mau? Saya Bu. Oke, Hudriyah Husain. Nah Hudriyah Husain, silahkan Nak dibaca supaya teman-temannya bisa mendengar dan menyimak. Abi adalah salah satu warga di Desa Wajo. Rumah Abi terletak di samping rumah Ina. Abi sangat senang memakan buah mangga sehingga di depan rumah Abi terdapat banyak pohon mangga. Namun, pohon mangga tersebut setiap harinya menggugurkan daun kering sehingga daun kering tersebut berserakan di rumah Abi dan tanpa sengaja juga ikut menyebar ke rumah Ina. Setiap warga masyarakat tentunya memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan aman. Abi tahu bahwa ia dan Ina memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, sehingga ia juga harus melakukan kewajibannya untuk rajin membersihkan sampah di depan rumahnya. Sudah, Bu. Oke, terima kasih ya Hudriyah atas kesediaannya untuk membacakan teks untuk teman-temannya. Nah, jadi karena kita sudah membaca teksnya, ini ada soal. Silahkan anak-anak Ibu catat, kemudian diskusikan. Ibu berikan waktu 10 menit, atau anak-anak Ibu butuh berapa menit untuk berdiskusi? 10 cukup? Atau mau 15 menit? Baiklah, 10 menit ya. Jadi Ibu berikan waktu 10 menit untuk menjawab pertanyaan yang Ibu tampilkan. Silahkan diskusikan bersama dengan teman kelompoknya ya.
catat pertanyaannya anak-anak Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, silahkan dijawab ya. Diskusikan bersama teman kelompoknya. Nazri, silahkan diskusi dengan Ainun. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu Guru. Oke, untuk kelompoknya Huduriyah bagaimana nak? Sudah selesai? Ya, Bu. Oke. Nah, kita akan menjawab bersama ya untuk pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, Ibu ingin dari kelompoknya Ainun untuk menjawab pertanyaan yang pertama kepada kelompoknya Ainun. Silakan jawab, nak. Jadi, apa hak Abi dan Ina sebagai warga masyarakat? Hak Abi dan Ina sebagai warga masyarakat yaitu mendapatkan lingkungan yang bersih dan aman, Guru. Ya, benar. Ayo tepuk tangan untuk Ainun. Pintar ya. Nah, bagaimana dengan Hudriyah? Kelompoknya Hudriyah ada jawaban yang lainnya? Atau sama jawabannya? Sama, Bu. Nah, sama ya. Jadi, haknya Abi dan Ina yaitu mendapatkan lingkungan yang bersih. Nah, untuk soal yang kedua, Ibu mau dari perwakilan kelompoknya Hudriyah. Ayo, siapa yang mau untuk menjawab pertanyaan yang kedua? Pertanyaannya, bagaimana cara Abi melaksanakan kewajibannya sebagai warga masyarakat? Jadi caranya itu Abi harus rajin membersihkan sampah di depan rumahnya. Ya, benar. Jadi dengan membersihkan sampah di rumahnya, maka Abi telah melakukan kewajibannya ya. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, Ibu mau dengar suaranya yang belum bersuara nih dari tadi. Karena dari tadi Hudriyah dengan Ainun saja ya. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, Ibu mau Hasniatang. Ayo nak, bisa dijawab? Manfaatnya Abi melaksanakan kewajibannya sebagai warga masyarakat, dia mendapatkan lingkungan yang bersih. Ya, benar. Jadi, jika Abi melaksanakan kewajibannya sebagai warga masyarakat, maka Abi bisa mendapatkan haknya sebagai warga Masyarakat. Wah, ya, anak-anak ibu pintar-pintar semua ya. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, Ibu mau dengar suaranya anak ibu yang paling ganteng deh. Nah, untuk Nazri. Suara Ibu kedengaran, Nazri? Oke, nak, silahkan jawab untuk pertanyaan yang keempat ya. Kedengaran, Bu.
menurut saya, jika Abi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai warga masyarakat, Abi tidak bisa sebagai warga masyarakat yang bertanggung akan menjalankan kewajiban bermasyarakat. Ya, benar. Jadi, akibatnya yaitu ada yang bisa mengulang jawaban dari Nazri karena suaranya putus-putus ya sampai di ibu. Apa jaringannya ibu yang jelek ya? Saya Ibu. Ya, mungkin bisa dibantu nak sampaikan jawaban dari Muhammad Nazri tadi. Baik, Ibu Guru, karena Saudara M. Nasri Awaludin teman kelompok saya, jadi jawaban saya sama, yaitu pertanyaannya apa akibat jika Abi tidak melaksanakan kewajiban sebagai warga masyarakat? Yang terjadi yaitu Abi tidak mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan lingkungan yang bersih. Terima kasih, Ibu Guru. Oke, semuanya pintar ya. Yuk berikan aplaus untuk diri kita semua karena sudah sangat cerdas dalam menjawab pertanyaannya ya. Nah, jadi Abi jika tidak melaksanakan kewajibannya sebagai warga masyarakat, maka Abi juga tidak berhak untuk mendapatkan haknya sebagai warga masyarakat. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah mengerti apa itu hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat? Sudah, Bu. Oke, jadi semuanya sudah paham ya. Itu tadi pembelajaran kita mengenai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Bagaimana? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Ibu. Menyenangkan. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin ada satu orang perwakilan di antara anak-anak Ibu yang cantik-cantik dan tampan ini yang bisa menyimpulkan apa materi yang telah kita bahas hari ini. Ayo, ada yang bisa? Saya, Ibu. Oke, Ainun. Sepertinya Ainun ini benar-benar aktif ya, nak. Masya Allah, pintar. Oke, Ainun. Silahkan. Coba jelaskan sedikit apa materi yang telah kita bahas hari ini. Baik. Jadi hari ini kita mempelajari mengenai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Adapun pengertian hak yaitu sesuatu yang dapat diperoleh oleh seseorang apabila melakukan kewajibannya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan haknya. Adapun contoh hak dan kewajiban pada sebagai warga masyarakat yaitu hak itu misalnya kita berhak untuk berpendapat. Kemudian contoh kewajiban yaitu kita wajib untuk memakai helm saat berkendara. Terima kasih. Oke, sama-sama nah. Masya Allah, pintar ya Ainunnya. Yuk, berikan aplaus untuk Ainun. Nah, jadi benar ya yang dikatakan Ainun bahwasanya pembelajaran kita hari ini itu mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Adapun kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu hak adalah sesuatu yang dapat kita terima apabila telah melakukan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah hal yang perlu kita lakukan agar mendapatkan haknya kita. Nah, mungkin itulah pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Jangan lupa LKPD-nya dikerjakan, kemudian kumpulkan minggu depan ya. Itu juga sebagai evaluasi untuk anak-anak ibu. Ibu mau lihat apakah anak-anak ibu itu paham mengenai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dan bagaimana cara anak-anak ibu untuk memecahkan masalah dalam cerita yang ibu sediakan. Nah,
silahkan mungkin Ibu bisa share nanti ya, kirimkan materi PowerPoint-nya di grup ya. Silahkan anak-anak Ibu pelajari juga. Mungkin minggu depan kita akan mungkin saja Ibu akan menanyakan materi kita hari ini. Jadi silahkan dipelajari ulang supaya anak-anak Ibu itu tidak mudah lupa dan lebih paham lagi apa hak dan kewajibannya kita sebagai warga masyarakat. Itu saja mungkin dari Ibu hari ini. Terima kasih anak-anak Ibu sudah sangat aktif ya dalam pembelajaran, sudah memperhatikan dan juga jika nanti pembelajarannya telah selesai, Ibu harap anak-anak Ibu melakukan belajar ulang mengenai materi yang telah kita pelajari supaya tidak dilupakan ya. Iya, Bu. Makasih anak-anak Ibu dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Semuanya live ya. Ya, Bu. Iya, Bu.